Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan ayat renungan harian yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terkadang menjadi pribadi yang ingin menolak panggilan kita. Ketika kita ditetapkan sebagai sosok atau pribadi yang mengambil bagian dalam pelayanan, kita langsung berkata, aku tidak mampu. Aku tidak bisa berbicara dengan baik. Pengertianku tidak begitu tajam dan lain sebagainya. Aku tidak memiliki bakat. Tetapi ketika kita mengerti bahwa kita mengatakan aku tidak mampu, tentu itu hal yang baik. Sebab Tuhan memang melihat bahwa kita tidak mampu untuk pelayanan ini. Sebab yang kita kerjakan adalah pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan memilih seseorang, tentu Tuhan juga mengetahui keterbatasan manusia itu. Musa sendiri mengatakan dia adalah pribadi yang tidak mampu. Padahal sebenarnya dia belajar 40 tahun. Tapi kita terkadang langsung berkata, aku mampu. Padahal kita tidak menyadari siapa diri kita. Ketika kita melihat apa yang difirmankan Allah kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau. Tentu ini adalah perencanaan dalam kekekalan. Kita adalah pribadi dalam pasca kondisi. Tetapi Allah telah mengetahui dan Tuhan telah menetapkan. Tentu pemilihan yang Tuhan nyatakan ini adalah otoritasnya. Ini adalah bagian dari predestinasi. Bahwa ketika Allah memilih seseorang, tentu Tuhan mengetahui tentang masa depannya. Dan apa yang ia harus kerjakan, Tuhan telah mempersiapkannya. Sehingga apa yang kita pikirkan dalam hal ini adalah, jika Tuhan mengizinkan kita untuk perkara yang besar, padahal kita mengetahui bahwa kelemahan kita terus menggerogoti kita, maka kita akan melihat dan merujuk kepada Kristus. Lewat pribadi Yesus Kristuslah Tuhan membukakan semua yang belum tersingkapkan. Orang menganggap bahwa pribadi Yesus Kristus itu adalah anak dari tukang kayu. Dalam identitasnya sebagai manusia itu tidak salah. Orang berkata, apa yang ia tawarkan kepada kita? Kita tahu latar belakangnya. Tetapi ternyata mereka melupakan satu hal. Dia adalah anak Allah. Yang dianggap orang sebagai pribadi yang terlalu berani, yang adalah orang yang tidak menyadari tentang latar belakangnya, ternyata Tuhan jadikan sebagai pengertian yang sangat penting bahwa dia adalah anak Allah. Kita tidak boleh sombong dalam keberadaan kita. Terkadang orang memilih orang-orang yang rendah itu menjadi pribadi yang begitu gemilang di masa depan. Dan kita tidak tahu bagaimana Tuhan telah merencanakan itu. Tetapi kita harus melihat apa yang Tuhan lakukan kepada Yeremia. Bahwa Tuhan telah mengenal Yeremia sebelum ia keluar dari kandungan. Dan Tuhan telah menguduskan dia, menetapkan dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apakah Tuhan telah mengenal aku? Jawabannya sudah pasti. Tetapi apakah aku tahu apa rencana Tuhan dalam diriku? Tentu kita harus mencari tahu. Karena kita telah memiliki Roh Allah. Kita diciptakan dalam fungsi kita. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan lewat penciptaan itu memiliki maksud. Kita tidak boleh menganggap rendah insan manusia. Siapapun dia, karena Tuhan bisa pakai mereka menjadi sosok
yang memberitakan keagungan Allah dengan sungguh-sungguh. Pernah seorang pencipta lagu yang ia harus kehilangan penglihatannya karena malpraktek yang terjadi pada waktu itu. Tetapi ia menuliskan lagu yang sungguh-sungguh indah, dan itu menggugah perasaan kita, menggugah iman kita untuk benar-benar yakin bahwa Tuhan punya kendali dalam hidup ini. Tentu ia dulunya bisa melihat, tetapi tidak bisa melihat karena sebuah peristiwa atau insiden. Tetapi ia sangat bersyukur karena di dalam keterbatasannya itulah ia begitu dekat dengan Allah. Apakah kita menyadari kita ini orang terbatas? Itu sangat baik. Karena hanya orang-orang yang menyadari dirinya terbataslah yang akan menggantungkan dirinya kepada yang tidak terbatas itu, yakni Allah. Inilah kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Karena orang yang menganggap dirinya hebat dan tahu segala hal dan menguasai banyak hal dan merasa dirinya yang terpenting dan melupakan Allah, ia hanya sebongkahan tanah yang tidak menyadari bahwa dia adalah tanah yang akan kembali menjadi tanah. Kiranya Tuhan memberkati saudara, sebab Tuhan menetapkan kita untuk rancangan damai sejahtera. Mari, jadilah hamba-hamba Tuhan yang sejati dalam setiap pelayanan pekerjaan yang Tuhan telah titipkan terhadap saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah menetapkan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Engkau tahu masa depan kami Bapa, Engkau mengenal kami, sehingga Engkau pemilik kami. Iblis tidak tahu masa depan kami, dan iblis tidak tahu siapa kami, dan bagaimana kami ini telah Engkau jadikan. Kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena Engkau yang punya maksud yang ajaib dalam rencana kekekalan itu. Dan kiranya Tuhan menyatakan itu dalam kehidupan kami dalam roh-Mu, sehingga satu pun tidak ada tindakan kami yang melawan otoritas-Mu. Terpuji Engkau Bapa. Terima pujian kami ini, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.